Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Setelah kita membahas 5 raja pertama Roma, hari ini kita akan menyelami kisah raja ke-6, seorang tokoh yang sering disebut sebagai raja reformis sejati dalam sejarah kerajaan Romawi. Siapakah dia? Tentu saja, Servius Tullius. Masa pemerintahannya dari tahun 579 hingga 535 sebelum Masehi, membawa perubahan fundamental yang membentuk masa depan Roma. Jadi, pastikan kalian nonton sampai habis untuk mengetahui bagaimana reformasi besarnya mengubah struktur sosial Roma selamanya. Kisah Servius Tullius dimulai dengan cara yang sangat dramatis dan penuh misteri, bahkan bisa dibilang ajaib. Menurut legenda, ibunya adalah seorang budak di istana Raja Tarquinius Priscus. Suatu hari, saat Servius masih bayi dan tertidur, kepalanya tiba-tiba dikelilingi oleh api. Anehnya, api itu tidak membakarnya sama sekali. Tanaquil, istri Tarquinius yang dikenal bijaksana, melihat ini sebagai pertanda ilahi bahwa anak ini ditakdirkan untuk hal-hal besar. Sejak saat itu, Servius dibesarkan di istana, dididik sebagai pangeran, dan akhirnya menikahi putri Tarquinius Priscus. Jalan hidupnya dari seorang anak budak menjadi menantu raja adalah awal dari takdirnya yang luar biasa. Naik tahtanya Servius juga tidak kalah dramatis. Ketika Tarquinius Priscus dibunuh oleh putra-putra Ancus Marcius yang cemburu, Tanaquil dengan cerdik menyembunyikan kematian suaminya. Ia mengumumkan kepada rakyat bahwa raja hanya terluka parah dan telah menunjuk Servius untuk memerintah sementara. Selama periode ini, Servius menunjukkan kepemimpinan yang hebat, memenangkan hati rakyat dan senat. Ketika kebenaran tentang kematian Tarquinius akhirnya terungkap, posisi Servius sebagai raja sudah begitu kuat sehingga tak seorang pun bisa menentangnya. Ia menjadi raja kedua yang naik tahta tanpa melalui pemilihan rakyat, namun legitimasinya dibangun di atas kemampuannya yang tak terbantahkan. Salah satu warisan terbesar Servius Tullius adalah reformasi sosialnya yang radikal. Sebelum masa pemerintahannya, status sosial di Roma sangat bergantung pada garis keturunan. Para bangsawan atau patrici memegang semua kekuasaan. Servius mengubah total sistem ini. Ia memperkenalkan sistem kelas sosial baru yang didasarkan pada kekayaan, bukan kelahiran. Ia melakukan sensus pertama dalam sejarah Roma untuk mendata seluruh warga negara pria dan kekayaan mereka. Berdasarkan sensus ini, rakyat Roma dibagi menjadi beberapa kelas yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban militer yang berbeda. Semakin kaya seseorang, semakin besar tanggung jawab militernya, tetapi juga semakin besar pengaruh politiknya. Ini adalah langkah revolusioner. Reformasi ini, yang dikenal sebagai reformasi Servian, memiliki dampak yang sangat luas. Dengan mendasarkan status pada kekayaan, Servius membuka pintu bagi orang-orang kaya non-bangsawan atau plebe untuk mendapatkan pengaruh politik dan status sosial. Ini menciptakan mobilitas sosial yang sebelumnya tidak mungkin terjadi. Sistem kelas ini juga mereformasi struktur militer. Setiap kelas diwajibkan menyediakan prajurit dengan perlengkapan tertentu. Kelas terkaya membentuk kavaleri dan infanteri berat, sementara kelas termiskin hanya bertugas sebagai pasukan pendukung. Struktur ini membuat tentara Roma menjadi lebih terorganisir, efisien, dan kuat, meletakkan dasar bagi legiun Romawi yang legendaris di kemudian hari. Selain reformasi sosial dan militer, Servius Tullius juga dikenal sebagai seorang pembangun ulung. Ia memperluas batas kota Roma dan membangun tembok pertahanan baru yang kokoh, yang dikenal sebagai tembok Servian. Tembok ini melingkupi 7 bukit Roma dan memberikan keamanan yang jauh lebih baik bagi penduduk kota. Pembangunan tembok ini bukan hanya proyek infrastruktur, tapi juga simbol kekuatan dan persatuan Roma yang semakin berkembang di bawah kepemimpinannya. Reruntuhan tembok Servian bahkan masih bisa kita lihat di beberapa bagian kota Roma modern hingga hari ini, menjadi saksi bisu dari visi besar sang raja reformis. Servius juga melakukan reformasi politik yang penting. Ia menciptakan majelis baru yang disebut Comitia Centuriata atau Majelis Senturi. Dalam majelis ini, warga negara memberikan suara berdasarkan unit militer mereka, senturi, yang jumlahnya ditentukan oleh kelas kekayaan mereka. Meskipun kelas terkaya memiliki jumlah senturi terbanyak dan karenanya suara paling dominan, sistem ini untuk pertama kalinya memberikan suara formal kepada semua kelas warga negara.
Ini adalah langkah awal yang krusial menuju sistem republik di mana partisipasi warga negara menjadi elemen sentral. Reformasi Servius benar-benar meletakkan fondasi bagi struktur politik Republik Romawi yang akan datang. Namun, akhir dari pemerintahan Servius Tullius sangat tragis dan kelam. Ironisnya, ancaman terbesar baginya datang dari dalam keluarganya sendiri. Putrinya, Tullia Minor, adalah seorang wanita yang sangat ambisius. Ia bersekongkol dengan Lucius Tarquinius, putra dari Tarquinius Priscus, untuk merebut tahta. Dalam sebuah kudeta berdarah, Lucius Tarquinius, yang kemudian dikenal sebagai Tarquinius Superbus, menyerbu Forum, menyatakan dirinya sebagai raja, dan memerintahkan para pengikutnya untuk membunuh Servius Tullius yang sudah tua. Kisah yang paling mengerikan adalah apa yang terjadi setelahnya. Tullia, dalam perjalanannya untuk memberi selamat kepada suami barunya, dengan sengaja mengendarai keretanya di atas jasad ayahnya yang tergeletak di jalan. Jalan itu kemudian dikenal sebagai Vitus Sceleratus atau Jalan Kejahatan, sebagai pengingat abadi akan tindakan keji tersebut. Kematian Servius menandai akhir dari era reformasi dan awal dari tirani di bawah raja terakhir Roma. Meskipun berakhir tragis, warisan Servius Tullius tetap abadi. Ia diingat sebagai raja yang bijaksana dan berorientasi pada rakyat. Reformasinya mengubah Roma dari masyarakat berbasis suku dan keturunan menjadi negara kota yang lebih terstruktur dan meritokratis. Dengan memperkenalkan sensus, membagi warga berdasarkan kekayaan, dan mereformasi tentara serta majelis politik, ia meletakkan dasar-dasar yang memungkinkan Roma tumbuh menjadi kekuatan dominan di Italia dan akhirnya dunia. Banyak sejarawan menganggapnya sebagai pendiri kedua Roma setelah Romulus. Jati, itulah kisah Servius Tullius, raja reformis yang mengubah wajah Roma selamanya. Dari seorang anak budak yang ditakdirkan menjadi raja yang visioner, hingga akhir hayatnya yang tragis, hidupnya adalah cerminan dari dinamika kompleks kerajaan Romawi. Reformasinya tidak hanya membentuk masanya, tetapi juga membuka jalan bagi lahirnya Republik Romawi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Menurut kalian, mana reformasi Servius yang paling berpengaruh? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan episode selanjutnya, di mana kita akan membahas raja terakhir dan paling kejam dalam sejarah Roma, Tarquinius Superbus. Sampai jumpa di video berikutnya.